Baik, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, membahas kelanjutan dari buku tematik kita tentang bunyi ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana bunyi itu bisa lebih keras, bagaimana bunyi itu bisa lebih lambat. Nah, sebelumnya Usada ingin mengajak kalian untuk bermain bermainnya itu Usada kasih nama lempar bola imajinasi. Jadi bolanya karena kita virtual, bolanya imajinasi aja ya. Aturan mainnya ketika nanti Usada tadi melempar, maka tangannya Usada tadi akan ke kamera gini. Nah, ketika kalian menerima tangannya juga menerima dari kamera ya, seakan-akan menerima bola. Nah, nanti setiap anak akan mengajukan pertanyaan kepada temannya dan temannya akan menjawab dan mengajukan pertanyaan kepada temannya yang lain. Misalnya contohnya, kalimatnya seperti ini. Misalnya Ustada Tari bertanya kepada Ryan, saya ingin bertanya, apa makanan favoritmu Ryan? Sambil Ustada memberikan bola. Melempar bola ke Ryan. Ryan kemudian menerima bola dari Ustada Tari sambil menjawab, terima kasih Ustada Tari, makanan favoritku bakso. Nah, seperti itu misalkan. Ryan nanti menanyakan kepada Fahri, sama juga seperti itu ya. Saya ingin bertanya Fahri, saya ingin bertanya, kamu tadi bangun jam berapa, Fahri? Ryan memberikan bolanya. Fahri menerima bola dari Ryan ya, sambil mengucapkan terima kasih Ryan. Tadi aku bangun jam 5, misalkan seperti itu. Begitu seterusnya ya. Aturan main yang kedua adalah anak yang sudah dipanggil oleh temannya tidak boleh dipanggil lagi oleh teman yang lain. Dan pertanyaan yang sudah diajukan oleh temannya tidak boleh diajukan lagi oleh teman yang lain. Jadi silakan cari pertanyaan yang lain ya, pertanyaannya bebas ya. Oke, sudah paham aturan mainnya? Paham. Oke, sekarang Ustada Tari mulai ya. Dimulai dari Ustada Tari dulu. Saya ingin bertanya, apa warna favoritmu Ilman? Silakan Ilman, diambil bolanya dari Ustada. Ustada, warna kesukaanku adalah warna biru. Oh iya, oke, excellent. Ilman lanjut. Bolanya mau dilempar ke siapa? Ke Fahri. Nggak usah disebutin. Ilman kasih tanda melempar bola dengan tangannya dan melanjutkan pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Fahri, makanan kesukaanmu apa? Saya ingin bertanya makanan kesukaanmu apa, Fahri? Gitu ya. Oke, Fahri, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ilman. Makanan kesukaanku Indomie goreng. Wow, sudah tadi jadi lapar, auto lapar. Oke, Fahri lanjut. Mau lempar bola ke siapa? Ryan. Iya, langsung berupa pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Hobinya apa? Apa? Hobi. Hobimu apa, Ryan? Saya ingin bertanya, hobimu apa, Ryan? Siapa tadi? Siapa mau tanya? Ryan. Ryan. Yuk. Ryan. Terima kasih Fahri. Hobi favoritku mewarnai. Mewarnai. Oke, once more. Terakhir, Ryan. Silakan dilempar bolanya. Saya ingin bertanya ke Fadil. Namanya di belakang. Pertanyaannya dulu. Saya ingin bertanya
Terserah loh, pertanyaannya bebas loh. Apakah kamu minum minuman favorit? Minuman favorit apa, Fadil? Fadil, silakan dijawab. Es teh. Diterima bolanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya suka minum es teh. Terima kasih, Ryan. Terima kasih, Ryan. Saya suka minum. Terima kasih Ryan. Saya suka minum es teh. Iya. Oke, ini yang Gus nggak kebagian ya. Oh, yang bos itu selalu melempar bola pada yang Gus aja nih. Oke, baik anak-anak. Give applause for us. Nah, terima kasih kalian sudah berpartisipasi pada permainan kita kali ini ya. Permainan kita kali ini membiasakan kalian untuk bisa mengungkapkan kalimat tanya dan juga kalimat jawaban gitu ya, pernyataan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih ya. Setiap kalian di kehidupan sehari-hari pun kalian jangan sampai lupa mengucapkan terima kasih pada teman-teman, pada orang tua, pada ustadz ustadzah ya. Kata-kata itu sangat baik anak-anak untuk diucapkan ya. Baik, sekarang kita mulai membahas buku tema kita ya. Kemarin kita sampai halaman 12. Betul kah? Halaman 12. Nah, sekarang kita ke halaman 13 ya. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Nah, kita punya indera pendengar. Apa namanya organnya? Organ tubuh kita. Indera pendengar. Telinga. Telinga. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, panca indera kita itu ada berapa sih anak-anak? Panca itu berapa? 5. Panca itu 5. Seperti Pancasila, berarti ada 5 sila. Panca indera, berarti ada 5 indera. Indera apa saja yang pertama? Indra perasa. Indra perasa itu apa ya? Hati. Hati. Indra pengecap. Kalau lidah itu indra pengecap. Kalau perasa itu hati, tapi itu bukan termasuk indra ya. Aku merasa senang, aku merasa sedih. Nah, hatiku senang, hatiku sedih ya. Nah, tapi itu masuk panca indera. Kalau lidah itu adalah indera pengecap. Dia fungsinya untuk mengecap rasa manis, mengecap rasa asin, mengecap rasa pahit gitu ya. Yang kedua indera apa? Indra pendengaran. Indra pendengaran. Apa organnya? Telinga. Kalau indra pengecap organnya adalah lidah. Kalau indra pendengar organnya adalah telinga. Yang ketiga indra apa? Penciuman. Penciuman atau pembau. Indra pembau. Namanya organnya hidung. Jadi bukan indra hidung ya. Indra pembau organnya hidung. Yang keempat indra Peraba. indra peraba. Indra peraba itu organnya Tangan. kulit. Kulit. Indra peraba itu organnya kulit. Yang kelima indra penglihatan. Indra penglihatan organnya mata. Iya. Ada indra apa lagi anak-anak? Indra Lesmana? Oh, bukan, itu artis ya. Indra Lesmana itu artis. Ada apa lagi? Indra keenam. Ada indra keenam, saudara. Itu yang bisa lihat-lihat yang goib-goib itu loh, saudara. Ya, itu tidak termasuk dalam dunia scientific ya. Oke. Baik. Indra Ya, kembali ke buku. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih perlahan? Kita buka halaman 14.
Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ayo mencoba. Secara berkelompok bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Nah, kalian bayangkan kalau kalian kemudian membunyikan atau membuat musik ya, musik krempieng. Kenapa? Karena dari barang-barang atau benda-benda krempieng ya, benda-benda dapur seperti tutup panci, botol, sendok, ember ya, dibunyikan. Ada dua kelompok. Yang kelompok A itu nggak enak sekali, bunyinya pokoknya cempreng, nggak karuan semua, nggak enak didengar. Yang kelompok B gimana? Oh, yang kelompok B itu enak, bunyinya asik, dibuat goyang-goyang asik. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa ada perbedaan itu? Apa yang menyebabkan berbeda keduanya? Yang enak benar. Apa? Apa yang menyebabkan berbeda keduanya? Kenapa kok bisa kamu katakan yang B itu enak didengar? Yang dimaksud enak didengar itu gimana sih? Karena ada apa? Karena ada irama. Ya kan? Karena ada irama dalam musik tersebut. Nah, karena ada iramanya, jadi kamu merasa enak ini, enak didengar, gitu kan ya. Nah, selain karena ada irama, karena apa lagi? Karena ada nada, iya, nada tertentu. Jam 10 sekarang. Ada yang namanya nada di sini? Iya, dah. Ada. Tapi dimatiin. Ada nada cinta? Saya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 15. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Biar alat-alat itu menghasilkan bunyi yang enak tadi, apa sih yang harus dilakukan? Digetarkan. Bunyi digetarkan, tapi biar bunyinya itu enak teratur gitu, apa yang akan kalian lakukan dalam kelompok kalian? Membagi tugas kan ya? Kita bagi tugas yuk. Ini ya, yang bagian tutup panci masuk dulu ya, bikin dulu. Yang botol-botol dulu ya. Habis tutup panci nanti gelas. Habis itu nanti sendok ya, waktunya sendok penting. Nah, itu apa? Terus ember dok. Nah, ini membagi tugas dulu ya. Siapa ya waktunya? Memainkan alat musiknya ya. Dan samping atas bisa dilihat pada gambar samping bawah dan juga dilihat gambar samping atas. Paham ya untuk gambarnya? Bisa dibedakan ya. Jadi membagi tugas, kapan waktunya atau kapan saatnya membunyikan alat-alat itu ya. Setelah membagi tugas, apa yang dilakukan? Sekarang kita mau tanya lagi, ada berapa teknik melakukan permainan bola voli? Oke, yang pertama apa? Tuh, yang kedua? Apa? Dok, yang ketiga? Menyesuaikan Yang keempat? tempo ya. Jadi ini ya yang punya tutup panci agak cepet ya. Tapi yang waktunya gelas, itu lambat-lambat aja ya, jangan temponya cepat atau lambatnya itu diatur ya, disesuaikan. Fokus ke kaki di bawah. Perhatikan ya, fokus kita ini adalah kaki di bawah. Gambar orang kaki di bawah. Ini adalah fokus. Oke. Setelah menyesuaikan temponya, apa yang kita atur lagi? Nadanya tinggi atau rendah, nadanya kita atur ya. Misalkan
kita dari berlatih. Dominan itu kepancing, jadi kepancingnya keras ya, nadanya biar tinggi. Terus nanti yang apa itu namanya botol, pelan-pelan aja ya, nah, kayak gitu ya. Ada yang mau bantu Sesuaikan. tunjuk lagi. Nanti aja aku coba. Oke, silakan ya. Oke, bagaimana kamu ini? Oke, Mas Pam aja ya yang buka. Maaf. Oke, silakan Mas Pam. Dua aja yuk. Menyesuaikan nada tinggi atau rendah untuk menyeimbangkan alat musik lainnya. Ya. Sekarang kita ke kolom yang di bawah, ke kotak yang di bawah. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar. Nah, ketika sudah membagi tugas, sudah menyesuaikan tempo, sudah menyesuaikan nada tinggi, apalagi yang harus dilakukan agar bunyinya itu lebih enak didengar. Kalian bisa menentukan jenis musiknya ya. Kita mau main apa nih teman-teman? Kita mau musik rock and roll atau musik dangdut atau musik apa ya? Kalian rembuk ya di kelompoknya ya. Kita bisa berdiri menentukan jenis musik yang akan lebar bahu dibuka, lebar bahu atau setelah ditentukan jenis musiknya, apalagi yang harus posisi dilakukan? itu sedikit ditekuk, berarti kita sedikit jongkok. Tadi memilih atau menentukan ya, memikirkan yang harus dominan itu alat apa gitu ya, sehingga bisa menghasilkan nada tertentu ya. Misalkan, nah kita yang dominan ini ya, karena kita ini dangdut gitu ya, jenis musik dangdut. Jadi yang lebih dominan itu panci aja ya, tetap panci. Maka nanti disepakati ya, berarti pancinya itu yang harus tinggi, nadanya lebih tinggi dari yang lain ya. Dirapatkan di depan badan, kemudian kedua mengangkat tubuh, dijulurkan lurus ke bawah. Seperti ada yang pada digambar, dijulurkan lurus ke bawah. Dengan badan orang. Lihat yang kita persiapan itu seperti. Nah ini memikirkan alat apa yang harus dominan agar tampak menghasilkan nada tertentu. Ya. Kemudian 1, 2, 3. Yang terakhir ya. Nah, lalu setelah itu biar musiknya itu enak didengar, tentunya kita harus berlatih ya. Berlatih berulang kali untuk menyamakan ritmenya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Nah, kita ke halaman selanjutnya. Siapa yang dia? Oke, kita ke halaman 36. Silakan dibuka halaman 36. Di halaman 36 di halaman 36 itu kita akan belajar tentang berbagai percobaan ya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik.
Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, di halaman 37 ada pertanyaan, bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Nah, bagaimana cara bunyi bisa sampai ke telinga kita? Ada yang masih ingat pelajaran kita di hari Jumat kemarin? Bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Ketika HP itu berbunyi, ketika laptop berbunyi, ketika komputer berbunyi, apa yang kita bisa mendengar? Kenapa? Bunyi merambat melalui medium. Nah, bunyi itu merambat melalui medium. Ada berapa sih medium rambatan bunyi di videonya Usada kemarin? Ada 3. Yang pertama padat, cair, dan zat gas. Ketika kita mendengar bunyi dari laptop dengan menggunakan earphone ya, atau penyuara telinga, atau kita memakai headphone atau penyuara jemala, nah maka bunyi itu merambatnya melalui zat padat gitu ya, lewat kabel earphone, lewat headphone gitu ya. Ketika kita mendengar bunyi itu dari laptop tanpa alat bantu, tanpa earphone, tanpa headphone gitu ya, maka bunyi itu merambat melalui zat gas lewat udara ya. Ketika kita menyelam ya dalam air, kemudian kita mendengar bunyi di dalam air, kok kedengaran bunyinya ini ya kapal lewat ya gitu ya. Maka bunyi itu merambat melalui zat cair untuk sampai ke telinga kita gitu ya. Nah, di halaman 37, 38, dan 39 itu ada percobaan 1, 2, dan percobaan 3. Nah, berbagai percobaan ini besok akan Usada Tari putarkan videonya ya. Ini kemarin sudah Usada Tari lakukan. Besok kita Usada putarkan videonya dan kita akan membahas gitu ya. Membahas di hasil dari percobaan itu apa saja ya. Jadi di halaman 39, 40, kemudian 41. Nah, itu nanti kita akan kerjakan setelah kita menyimak video percobaan dari Usada Tari. Nah, sekarang kita ke halaman selanjutnya. Subtema 2 ya. Nah, subtema 2 halaman 80. Di halaman 80 itu kita diajak untuk mencoba membuktikan ya, di manakah bunyi. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal ya. Alat dan bahannya ada alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Kemudian langkah kerjanya, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Nah, itu kamu bisa lihat ya di gambarnya. Jadi misalkan ada temanmu duduk, ditutup matanya, kamu bawa angklung, kamu bisa muncul dari sisi kanannya, sisi kirinya,
sisi depannya atau sisi belakangnya. Nanti temanmu yang sambil membunyikan angklung itu, nanti temanmu yang ditutup matanya itu akan menebak. Oh, kamu lagi ada di kananku. Ini bunyinya berasal dari arah kiriku, misalkan gitu ya. Nah, kita buat laporannya. Laporan kegiatan percobaan di halaman 81. Di halaman 81, nama percobaannya apa? Nama percobaannya adalah, judul percobaannya itu apa di halaman 80? Di manakah bunyi? Ya. Kan sudah ada judulnya tuh di halaman 80. Nah, di manakah bunyi, ya kan? Terus tujuan percobaannya. Oh, tujuan percobaannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Nah, alat dan bahannya apa aja? Coba dilihat di halaman 80 itu. Alat dan bahannya ada apa aja? Ada kursi ya. Di gambarnya yang dibutuhkan anak-anak itu ada apa? Ada kursi, kemudian penutup mata, kan gitu ya. Terus ada apa lagi? Angklung, gitu ya. Nah, setelah itu, apa lagi? Sudah ya? Nah, terus langkah kerjanya. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Yang pertama, duduk. Anak pertama gitu ya, anak ke-1 duduk di kursi dan ditutup matanya, ya kan? Kemudian yang kedua, anak kedua membunyikan angklung dari berbagai sisi yang berbeda, ya. Terus langkah yang ketiga bagaimana? Anak yang ke-1? Anak ke-1 menebak gitu ya. Menebak dari mana? Menebak dari arah mana bunyi yang didengar ya. Nah, hasil percobaannya bagaimana? Hasil percobaannya apa? Kedua anak saling menyampaikan ya dari arah mana bunyi didengar ya. Jadi kalau anak pertama, oh bunyinya didengar dari kanan ini, bunyinya kamu ada di sebelah kananku, misalkan gitu. Anak yang kedua menyampaikan, oh ya betul atau salah. Nah itu ya. Terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bunyi itu dapat dikenali dengan indera pendengaran meskipun tanpa melihat. Nah, jadi bunyi itu karena hubungannya dengan indera pendengar, maka meskipun indera penglihatan kita tidak berfungsi, kita masih tetap bisa mengenali bunyi itu, ya anak-anak ya. Oke. Baik, kita berarti cukup sampai di sini ya untuk kelas aglonema. Besok kita ke halaman 82 untuk belajar tentang indera pendengaran. Ya, kenapa? Sini recordingnya nanti ditaruh di Google Classroom. Iya, seperti kemarin. Kemarin hari Jumat sudah menyimak hasil recordingnya di Google Classroom ya. Nah. Baik, cukup itu dari Ustazah Tari. Waktu kita sudah habis. Ustazah akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam